Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Melvian Lewa AG dengan NIM 0912000024. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nusa Nipah Indonesia. Pada vlog kali ini, saya akan membahas mengenai ragam perdagangan barang dan jasa pariwisata di Kabupaten Sika, Maumere. Dengan topik yang pertama yaitu mengenai jenis ragam perdagangan barang dan jasa pariwisata di Kabupaten Sika. Saya akan mulai dari yang pertama yaitu apa itu pariwisata. Pariwisata merupakan industri perdagangan jasa yang memiliki mekanisme pengaturan yang kompleks karena memiliki atau mengatur peraturan pergerakan wisatawan dari suatu tempat ke tempat lainnya, dari suatu daerah ke daerah lainnya, bahkan dari suatu negara ke negara lainnya, yang melibatkan hal-hal sebagai berikut seperti transportasi, penginapan, restoran, pemandu wisata. Oleh karena itu, sektor pariwisata merupakan sektor penting dalam mengembangkan suatu sektor pariwisata di suatu daerah dan dapat meningkatkan PAD suatu daerah. Dalam menjalankan perannya, industri pariwisata harus menerapkan konsep dan peraturan serta panduan yang berlaku dalam pengembangan pariwisata agar mampu mempertahankan dan meningkatkan jumlah wisatawan yang nantinya bermuara pada pemberian manfaat ekonomi bagi industri pariwisata itu sendiri dan tentunya masyarakat lokal juga. Nah, sekarang kita akan masuk pada tempat pariwisata di daerah Maumere atau di Kabupaten Sika. Ada banyak sekali destinasi wisata di Kabupaten Sika ini. Di antaranya adalah Pulau Pangabatan, Kojadoi, Kojagete, Pemana, dan Pulau Babi yang semuanya merupakan gugus pulau di Teluk Maumere. Ada juga destinasi wisata Gunung Egon, Air Panas Blidit, Pantai Koka, Tanjung Kaju Hulu, Pantai Doreng, dan Bukit Nilo. Ada juga air terjun Murusobe, Kokabej, dan masih banyak lagi destinasi-destinasi wisata yang dapat memanjakan mata para pengunjungnya yang berada di Kabupaten Sika ini. Selanjutnya kita akan masuk pada poin yang kedua, yaitu tentang tanggung jawab pihak-pihak dalam transaksi bisnis pariwisata dan ragam perdagangan barang pariwisata di Kabupaten Sika. Berkaitan dengan tanggung jawab yang mana nantinya akan bermuara pada pengaturan dan perlindungan konsumen, yang dimana terkait dengan perusahaan biro perjalanan merupakan badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas dan tanggung jawab perusahaan biro perjalanan wisata terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen jasa biro perjalanan wisata adalah didasarkan pada prinsip di mana biro perjalanan wisata bertanggung jawab atas keselamatan wisatawan yang melakukan perjalanan wisata berdasarkan paket wisata yang dijualnya, sehingga apabila terjadi kerugian pada pihak pengguna jasa akibat kesalahan maupun kelalaian perusahaan, maka wajib mengganti kerugian sebagaimana prinsip-prinsip pertanggungjawaban yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Sekarang masuk pada poin berikutnya, yaitu dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa perdagangan barang dan jasa pariwisata di Kabupaten Sika, yaitu tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Nah, terkait dengan proses penyelesaian sengketa ada dua cara, yaitu litigasi dan non-litigasi. Di mana litigasi sendiri itu artinya adalah melalui pengadilan, dan non-litigasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Masuk pada proses penyelesaian sengketa non-litigasi yaitu di luar pengadilan. Di sini saya ambil 7 contoh penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non-litigasi. Yang pertama adalah
Konsultasi. Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu, yaitu klien, dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, di mana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya. Kemudian yang kedua adalah negosiasi. Negosiasi adalah suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif. Kemudian yang ketiga, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, di mana mediator di sini bisa dipilih oleh yang berperkara ataupun diatur oleh pengadilan. Terus kemudian yang keempat adalah konsiliasi. Konsiliasi merupakan penengah yang bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima. Konsiliator berfungsi sebagai pihak ketiga yang memberikan usulan jalan keluar bagi para pihak yang bersengketa apabila para pihak tidak dapat menemukan suatu kesepakatan. Namun bukan berarti konsiliator berwenang dalam membuat putusan. Semua pelaksanaan penyelesaian sengketa tergantung kepada para pihak yang bersengketa. Kemudian yang kelima yaitu penilaian ahli, yaitu merupakan pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian yang keenam yaitu arbitrase, yaitu suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa, yaitu berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1990 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, dikatakan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dengan demikian, arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa oleh seorang atau beberapa hakim, wasit atau arbiter yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang menyatakan bahwa mereka akan tunduk pada dan menaati putusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim atau arbiter yang mereka pilih tersebut. Kemudian yang ketujuh adalah ombudsman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik daerah BUMD, badan usaha milik negara BUMN, serta badan swasta atau perorangan yang bertugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kemudian untuk destinasi pariwisata itu sendiri, menurut saya yang harus pertama dilakukan yaitu perbaiki akses, infrastruktur dan fasilitas. Tidak ada sektor pariwisata yang sukses tanpa ditunjang infrastruktur yang memadai. Infrastruktur yang bisa dibilang merupakan pilar utama untuk mencapai tujuan pariwisata yang berkelanjutan. Artinya dengan infrastruktur yang semakin baik, maka akan semakin membuat betah wisatawan. Apalagi kalau destinasi wisata memiliki akses yang mudah dijangkau serta menyediakan fasilitas yang memadai. Ketersediaan berbagai aspek tersebut tidak hanya bertujuan untuk membuat pengunjung nyaman, namun juga akan menambah Nah, itulah argumentasi hukum saya terkait dengan wisata di Kabupaten Sika. Dan inilah vlog saya tentang ragam perdagangan barang dan jasa pariwisata di Kabupaten Sika. Sekian dan terima kasih.